kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hubungan garis edar tata surya dengan ayat suci Al-Quran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahri Rizky Abriansa, absen 16. Saya Bima, 9. Saya dari Farel, absen 32. Saya Alexa Bina Jasmine Bilis Ramatika, absen 3. Saya Rahman Ujung Hidayat dari absen 29. Dan saya Marcelo Tanaka Santoso dari absen 21. Selamat akhir. Sains dan agama tidak terpisah. Keduanya adalah cara kita memahami ciptaan Allah yang luar biasa. Kita akan membahas hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, serta bagaimana ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan keteraturan tata surya. Ini jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Secara garis besar, Al-Quran menjelaskan bahwa di luar angkasa terdapat benda langit meliputi planet, satelit, bintang, asteroid, dan lain-lain. Dalam Quran Surah As-Saffat ayat 6 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan perhiasan, yaitu bintang-bintang. Dalam tafsir hadis dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan indahnya ciptaan Allah, di mana bintang-bintang menghiasi langit yang paling dekat dengan kita. Hal ini mencerminkan keteraturan yang telah Allah ciptakan. Al-Kawakib selama ini diartikan sebagai bintang yang diidentikan dengan najmun atau nujum dalam bahasa Arab. Namun, para ahli tafsir kini mengkoreksi makna ini dengan mengikuti perkembangan ilmu astronomi. Al-Kawakib merujuk pada benda-benda langit yang beredar dalam orbitnya masing-masing, yang terhimpun dalam sistem tata surya. Selanjutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini mengajak kita menggunakan akal untuk memahami kebesaran Sang Pencipta dan merenungkan tanda-tanda yang ada di alam semesta. Johannes Kepler menemukan hukum-hukumnya berdasarkan data observasi, bukan sekedar dugaan. Ia adalah asisten Tycho Brahe, seorang astronom yang selama puluhan tahun mencatat dengan teliti posisi planet-planet di langit. Berdasarkan data yang dikumpulkan Tycho Brahe, Kepler berhasil merumuskan 3 hukum gerak planet yang kini dikenal sebagai hukum Kepler. Hukum 1 Kepler. Berdasarkan data Kepler, jarak dari planet ke matahari ini berubah-ubah. Hukum ini berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari, dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi, orbit planet ini berbentuk elips dan memiliki 2 titik fokus. Matahari berada di salah satu titik fokusnya, sedangkan satunya ini kosong. Jarak terdekat planet dari matahari ini disebut perihelion. Jarak terjauh planet dari matahari ini disebut aphelion. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing berada pada garis edarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap benda langit memiliki lintasan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa benda langit seperti matahari dan bulan bergerak dalam jalur yang telah ditentukan dan tidak saling mendahului. Orbit elips ini adalah bukti kebesaran Allah. Yang kedua, hukum 2 Kepler. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Kita perhatikan ilustrasi hukum 2 Kepler ini. Jika kecepatan planet akan semakin besar ketika mendekati titik aphelion, titik terdekat dengan matahari, dan terbesar saat berada di titik aphelion. Dan ketika planet berada di titik perihelion, titik terjauh dengan matahari, planet memiliki kecepatan terkecil. Nah, gimana? Udah paham kan? Al-Quran juga menyebutkan keteraturan ini dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
Ayat ini menegaskan bahwa pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan terjadi dalam keteraturan yang sangat presisi. Keajaiban ini merupakan bagian dari kekuasaan dan kebijakan Allah SWT dalam menciptakan alam semesta. Hukum yang ketiga menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode orbit planet dengan pangkat 3 jarak rata-rata orbitnya adalah konstan untuk semua planet. Secara matematis ini bisa ditulis sebagai T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan, dengan T sebagai periode dan R sebagai jarak rata-rata orbit. Implikasinya, semakin dekat planet ke matahari, periode orbitnya semakin singkat. Sebaliknya, semakin jauh, periode orbitnya semakin lama. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang terukur antara waktu dan jarak dalam pergerakan langit, yaitu menggambarkan keteraturan dan keselarasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menaklukkan matahari dan bulan, sehingga setiap benda langit bergerak dalam jalur orbit yang telah ditentukan. Hukum gravitasi Newton. Siapa sih yang nyiptain hukum gravitasi Newton? Jadi Newton lah yang nyiptain hukum gravitasi tersebut. Bahkan namanya dijadikan besaran satuan gaya atau disingkat N. Pernahkah kalian berpikir, jika bumi punya gravitasi, kenapa benda seperti bulan tidak jatuh ke permukaan bumi? Kenapa daun yang masanya ringan sekali dapat jatuh ke permukaan bumi? Nah, hukum gravitasi Newton menjawab semua pertanyaan itu. Jadi, setiap partikel di alam semesta ini saling tarik-menarik dengan partikel lainnya yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua massa partikel tersebut. Kemudian, gaya gravitasi akan bekerja sama pada massa suatu benda yang masih berada dalam medan gravitasi atau planet. Misalnya, bumi menarik bulan karena cukup dekat dengan medan gravitasi bumi. Tapi, jika benda tersebut terlalu jauh, gravitasi tidak lagi terasa atau sangat lemah. Sehingga menghasilkan rumus MF sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya gravitasi Newton, M1 kali M2 yaitu massa masing-masing benda, R atau jarak antara pusat atau jari-jari. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara as-samsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah meninggikan langit tanpa tiang yang terlihat oleh manusia dan menunjukkan keteraturan dalam peredaran matahari dan bulan seperti gaya gravitasi yang menjaga planetnya tetap dalam pada orbitnya. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Semua ayat Al-Quran dan hukum gravitasi Newton ini saling berhubungan dengan hukum Kepler. Sains dan agama saling melengkapi dalam memahami keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari hukum fisika seperti hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton serta menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa melihat bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah dalam keteraturan alam semesta. Sains dan agama berjalan beriringan, memperkuat keyakinan kita akan kebesaran Sang Pencipta. Mari kita terus merenungkan dan mengagumi harmoni alam semesta ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Yes! Semangat! Yes! Semangat! Yes! SMA Negeri 11 Surabaya. Indaren! 11 Masjid!